Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada yang bertanya ke saya, apa itu reksadana? Nah, mohon maaf, saya jawabnya pakai video ini supaya ketika ada banyak orang yang bertanya, saya langsung kasih saja video ini. Oke. Kemudian ada juga yang tanya, saya beli reksadananya di mana? Saya beli reksadana pakai aplikasi Bibit. Nah, jika saudara ingin juga menggunakan aplikasi Bibit, saudara bisa pakai kode referral saya Isnanda, ISNANDA. Nah, saudara akan dapat bonus sebesar 25.000 dari menggunakan kode referral tersebut. Baik, saya lanjutkan. Saya kembali ke apa itu reksadana. Jadi saya akan tarik mundur agak jauh. Reksadana itu adalah salah satu produk dari pasar modal. Nah, kan sedang banyak orang yang ingin masuk sebagai investor saham. Nah, saat saudara itu mau beli saham, saudara wajib, menurut saya saudara wajib paham bagaimana cara menganalisis saham. Tetapi kalau saudara itu berinvestasi di reksadana, reksadana itu sudah punya manajer investasi. Jadi gampangnya saudara menyerahkan uang saudara kepada manajer investasi, dan manajer investasi tersebut yang akan mengelola, akan membelikan dana saudara untuk bisa dibelikan beberapa instrumen investasi sesuai dengan profil resiko saudara, begitu. Oke, saya langsung masuk ke materi reksadana. Reksadana itu secara umum dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Isinya apa? Misalnya ada deposito, kemudian suku yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Makanya reksadana pasar uang ini atau biasa disingkat dengan RDPU itu punya imbal hasil atau return yang paling kecil dibandingkan dibandingkan dengan 2 jenis reksadana yang lain. Jadi dari 3 jenis reksadana yang akan saya sampaikan, RDPU ini yang paling aman. Kenapa? Karena returnnya itu naik terus begitu. Nah, saya akan masuk ke jenis yang kedua, yaitu reksadana obligasi atau biasa juga disebut reksadana pendapatan tetap. Nah, isinya apa? Nah, ini isinya adalah obligasi suku yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Artinya apa? Returnnya itu bisa lebih tinggi, tetapi ada potensi minusnya juga ada begitu. Nah, profil resikonya lebih tinggi, potensi imbal hasil atau returnnya juga lebih tinggi. Oke, saya langsung kasih clue aja bahwa RDPU yang pertama tadi bisa returnnya itu 4%, 5%, 6% setahunnya. Jadi tergantung produknya. Ya, ada yang 4%, ada yang 5%, ada yang 6%. Kemudian kalau yang jenis yang kedua, reksadana obligasi ini bisa mencapai 9%, 8%, ada juga yang 10% begitu. Jadi lebih tinggi ya kan. Kemudian yang ketiga ini adalah reksadana saham. Nah, reksadana saham ini returnnya bisa jauh lebih tinggi daripada 2 jenis reksadana yang saya sebutkan di awal tadi. Reksadana saham ini potensi returnnya bisa sampai 25% begitu per tahun ya. Jadi saya tadi menyebutkan 6%, 9%, 25% itu per tahun, saudara. Nah, tapi reksadana saham ini ada potensi minus yang resikonya itu lebih besar daripada kedua jenis reksadana yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, kemudian ada juga yang menyebut reksadana campuran. Nah, pada dasarnya meskipun ini disebut reksadana saham, tapi sebenarnya bisa jadi sahamnya itu tidak 100%, bisa 90% dibelikan saham,
bisa 80% begitu dibelikan saham. Nah, sisanya bisa dibelikan obligasi, bisa dibelikan deposito begitu. Oke. Jadi, sebelum saudara beli reksadana, sebaiknya saudara lihat dulu prospektus atau fun fact dari reksadana tersebut. Jadi misalnya, reksadana saham, isinya itu manajer investasi di sini itu belinya saham apa saja sih? Nah, itu saudara lihat. Nah, jadi top 5 atau top 10 dari saham yang dia beli itu apa saja sih? Begitu. Nah, kemudian bagi saudara yang menganut prinsip syariah, saudara bisa juga. Nah, kebetulan kalau saya ulas aplikasi Bibit, saudara di profil itu bisa langsung aktifkan mode syariah. Maka saudara akan diarahkan kalau beli RDPU itu yang syariah. Jadi suku begitu, deposito dari bank syariah kayak gitu. Kemudian obligasi juga yang suku begitu. Kemudian saham itu juga saham-saham yang berkategori syariah begitu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa di reksadana ini saudara akan jauh lebih mudah dibandingkan saudara terjun langsung ke saham, gitu ya. Jadi banyak video saya yang mengulas tentang saham, tentang apa itu analisis fundamental, apa itu analisis teknikal. Nah, kalau saudara masukkan uang saudara ke reksadana, itu sudah tugasnya manajer investasi begitu. Jadi memang orang yang full time mengelola dana saudara. Jadi bukan hanya dana saudara saja, dana banyak orang begitu. Dana banyak orang yang dikumpulkan oleh manajer investasi, dan manajer investasi itu bukan hanya satu orang ya. Jadi sebuah lembaga begitu yang isinya memang ada beberapa orang yang bertugas menganalisis, ada beberapa orang yang bertugas ini dan itu begitu. Jadi potensi returnnya menurut saya akan lebih tinggi dibandingkan dengan investor saham pemula ya. Tetapi ini ada orang yang bilang, ngapain sih beli reksadana, kan saya udah bisa analisis saham sendiri. Silahkan, boleh begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah jika saudara belum siap waktu untuk bisa mempelajari bagaimana cara menganalisis saham, belum siap ilmu, maka reksadana ini bisa menjadi alternatif pilihan. Kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa profil resiko tadi, ada 3 tadi, itu juga perlu disesuaikan dengan tujuan investasi saudara. Oke, jadi saya ingin mengingatkan bahwa tujuan investasi itu bukan hanya karena ingin kaya. No. Jadi tujuan investasi saudara itu mau apa? Misalnya saudara mau nikah 3 tahun lagi, atau saudara sudah punya anak nih, mau untuk biaya sekolah 2 tahun lagi begitu. Nah, itu kan jangka waktunya relatif pendek tuh. Kalau jangka waktunya itu kurang dari 3 tahun atau relatif pendek, saudara sebaiknya tidak beli reksadana saham. Mengapa? Karena reksadana saham ini ada fluktuasinya, bisa naik, bisa turun. Ketika turun, reksadana saham saudara bisa minus, ya kan? Nah, semakin pendek time frame dari tujuan investasi saudara, maka saya sarankan untuk mengambil RDPU ya. Meskipun returnnya kecil, tetapi kan resikonya juga kecil gitu ya. Nah, semakin panjang time frame investasi saudara, misalnya untuk dana pensiun, nah bolehlah dibelikan reksadana saham. Kenapa? Karena reksadana saham ini bisa memberikan imbal hasil yang besar. Nah, kalau memang tujuan investasi saudara itu mau dipakai untuk dana pensiun 10 tahun lagi begitu, ya boleh dibelikan reksadana saham begitu. Tetapi kalau saudara itu mau dipakai untuk misalnya 2 tahun lagi saya mau beli handphone baru. Misalnya handphone yang sangat bagus, handphone baru. Nah, saudara mindset investasinya itu digunakan ya. Jadi investasi itu tergantung tujuannya, tergantung time frame-nya begitu. Oke. Jadi saya ingin ingatkan bahwa investasi itu tergantung tujuan investasi saudara. Ya, ini penting sekali. Nah, kemudian untuk mengurangi resiko dan
dan mengoptimalkan imbal hasil, maka saudara bisa campur nih, beli reksadana pasar uangnya berapa, beli reksadana obligasinya berapa, beli reksadana sahamnya berapa. Jadi berapa persen gitu loh. Misalnya kalau saudara mempunyai profil resiko yang minus gak apa-apa, yang penting imbal hasilnya tinggi, nah ini banyakin reksadana sahamnya begitu. Tetapi kalau saudara adalah termasuk orang yang wah saya nggak kuat melihat portofolio saya minus 10%, nah ini banyakin yang reksadana pasar uangnya begitu. Jadi selain time frame investasi tadi, tergantung tujuan investasi saudara itu mau untuk apa, saudara juga sesuaikan dengan profil resiko saudara. Nah, di aplikasi Bibit yang saya gunakan itu sudah ada menu yang bisa mengukur tingkat resiko yang bisa saudara terima begitu. Jadi saudara akan ditanya umurnya berapa begitu, punya anak atau tidak, penghasilannya berapa, terus ditanya beberapa hal. Nah, nanti akan disesuaikan dengan profil resiko saudara. Nah, kebetulan saya ini termasuk investor yang punya kecenderungan agresif. Jadi hasil dari perhitungan di Bibit itu, di aplikasi Bibit, saya itu 66% masuk ke reksadana saham. Kemudian sekitar 24% itu masuk ke reksadana obligasi dan 10% ke reksadana pasar uang. Begitu ya. Jadi ya termasuk yang agresif. Jadi kalau ada minus ya nggak apa-apa, peluang saya serok lagi, saya ambil lagi. Kenapa? Karena memang time frame investasi saya ini juga jangka panjang begitu. Tapi saya juga bisa membuat portofolio baru, misalnya untuk saya ingin setahun atau 2 tahun lagi punya tabungan sekian. Nah itu saya juga banyakin, bisa jadi saya banyakin pasar uang dan pasar obligasinya begitu. Jadi reksadana 1, 2, 3 ini perlu saudara pahami. Nah sekali lagi, jika saudara belum mantap, belum paham betul dengan investasi langsung ke pasar saham, saudara bisa menggunakan reksadana ini sebagai alat investasi saudara. Nah sekali lagi saya pakai Bibit, dan jika saudara menginginkan bonus ketika saudara mendaftar Bibit dan saat membeli pertama, itu saudara bisa gunakan kode referral saya, yaitu Isnanda, ISNANDA. Nah saudara akan mendapatkan bonus reksadana sejumlah sekitar 25.000. Begitu saudara, semoga video ini ada manfaatnya, karena saya lihat banyak orang yang masuk saham, menjadi investor saham, tetapi mungkin ada yang kecewa karena minus, kemudian ada yang nyangkut di pucuk. Nah, reksadana ini bisa jadi solusi sambil saudara belajar ke pasar saham gitu. Jadi investasi itu bagi saya bukan ini lebih baik daripada itu, no. Jadi investasi itu menurut saya, ya saya masuk sebagai investor saham iya, saya sebagai investor reksadana juga iya begitu. Jadi saya sesuaikan dengan tujuan investasi saya begitu. Jadi semuanya saya masuki begitu. Kemudian investasi di properti begitu, saya juga mendalami begitu. Jadi mungkin next video saya akan membahas tentang investasi properti, kita bandingkan dengan investasi saham. Nah, mana yang lebih baik, keuntungan dan kerugiannya, seperti itu ya. Terima kasih saudara sudah menonton video ini. Silahkan boleh klik like jika saudara menyukai video ini, dan klik subscribe untuk mendukung channel ini bertumbuh. Terima kasih. Salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.